Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik yang ke-10, yaitu tentang attestation service. Attestation service seringkali dikategorikan sebagai jasa atestasi. Nah, akan kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan jasa atestasi ini. Seperti kita tahu, CPA firm atau kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik adalah sebuah bisnis. Seperti juga bisnis-bisnis yang lainnya, pada dasarnya sebuah bisnis itu biasanya mempunyai lebih dari satu produk. Kita tahu produk terdiri dari barang dan jasa ya. Barang itu yang tangible, jasa adalah yang intangible. Berarti kalau kita melihat kantor akuntan publik sebagai sebuah perusahaan, maka produk yang diberikan adalah service atau jasa. Karena sifatnya adalah yang intangible atau tidak berwujud. Seperti juga misalkan kalau kita ke rumah makan ya. Rumah makan biasanya menjual beberapa produk makanan. Ada produk utama dan ada produk lainnya. Kantor akuntan publik juga sama. Kantor akuntan publik pada dasarnya menjual lebih dari satu produk. Dia punya produk utama dan ada produk lainnya juga. Apa produk dagangan utama dari kantor akuntan publik? Produk dagangan utama dari kantor akuntan publik adalah jasa audit. Jasa audit laporan keuangan ya. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang go public karena wajib untuk diaudit sebelum laporan keuangannya dipublish. Itu adalah produk dagangan utama dari kantor akuntan publik. Tetapi selain produk dagangan utama tersebut, kantor akuntan publik juga punya produk-produk lain ya. Produk dagangan lain yang bagaimana mereka gunakan untuk mengenerate revenue ya, mengenerate pendapatan dari si kantor akuntan tersebut. Bisa jadi pada sebuah kantor akuntan publik penghasilan yang diperoleh bisa lebih besar dari produk lainnya gitu. Tergantung ya, tergantung kantor akuntannya. Nah, kita lihat di sini produk apa saja yang dijual oleh kantor akuntan publik. Setiap kantor akuntan publik bisa menjual produk yang berbeda-beda ya. Tergantung besar kecilnya dari kantor akuntan tersebut dan tergantung dari spesialisasi dari auditor-auditornya, spesialisasi dari partnernya ya. Tentu produk dagangan utama adalah audit. Produk dagangan lain misalnya bisa accounting and outsourcing, payroll outsourcing ya, tax consulting, legal service, advisory service, bisa seperti itu. Produk utamanya audit and assurance, tapi produk lainnya adalah ada taxation, advisory, construction cost consulting, seperti itu ya. Risk advisory ya. Jadi auditor juga bisa menjadi advisor, bisa menjadi konsultan bagi perusahaan klien. Biasanya semakin besar suatu kantor akuntan publik, kecenderungannya semakin banyak produk atau jasa yang dia tawarkan, yang dia jual. Seperti itu. Nah, produk-produk lain selain audit ini bisa kita kategorikan sebagai jasa atestasi. Jadi kita pilih antara jasa audit dengan jasa atestasi. Jasa-jasa lain yang dijual oleh kantor akuntan publik kita kategorikan sebagai jasa atestasi. Siapa yang melakukan jasa atestasi? Orangnya pun kita bedakan. Kalau jasa audit dilakukan oleh auditor, maka jasa atestasi ini dapat kita sebut sebagai practitioner. Apa yang membedakan antara auditor dengan practitioner? Practitioner bisa jadi latar belakangnya bukan dari audit. Latar belakang pendidikan, sertifikasinya mungkin bukan dari audit, bisa dari pajak, bisa dari akuntansi keuangan, bisa dari IT ya. Dan kalau konsultannya konsultan IT, auditnya audit sistem informasi, audit IT ya, audit keamanan sistem, audit cloud computing, dia bisa jadi dari IT, bukan dari audit akuntansi seperti itu. Nah, kita sebutnya sebagai practitioner. Standarnya pun berbeda. Kalau audit ada standar auditing, maka ini ada attestation standard atau standar atestasi. Standar atestasi juga kiblatnya dua, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa. Kalau yang Amerika itu Statement on Standard of Attestation Engagement, SSEI. Kalau yang ke Eropa, International Standard on Assurance Engagement, ISAE. Perjanjiannya pun antara klien dengan si practitioner kita bedakan. Disebutnya sebagai review engagement. Kalau audit kan kita sebut audit engagement. Maka ini untuk membedakan
maka disebut review engagement. Ya. Jadi kontrak kerjanya pun disebut review engagement, orangnya disebut practitioner, dan standarnya juga berbeda. Ya. Jadi kita bedakan antara audit dengan attestation. Bagaimana dengan laporannya? Kalau audit kita tahu pada topik-topik sebelumnya dibahas tentang laporan auditor independen. Maka kalau untuk attestation juga laporannya agak berbeda ya. Ada standar review report. Jadi bukan auditor independent report tetapi review report. Karena pekerjaannya kita sebut sebagai review. Review report ini terdiri dari 4 paragraf. Yaitu paragraf pertama yang menjelaskan reviewnya ya, ruang lingkup apa saja yang direview. Kemudian paragraf kedua yaitu tentang tanggung jawab manajemen. Paragraf ketiga yaitu tentang standar yang diikuti ya, standar atau aturan yang diikuti. Dan yang paragraf keempat yaitu yang menyatakan adanya keterbatasan assurance. Jadi agak berbeda dengan laporan auditor independen. Nah, apa yang menjadi perhatian dari adanya audit dan atestasi ini? Karena bagaimanapun juga audit merupakan sebuah bisnis ya, kantor akuntan publik juga bisnis, mereka harus generate revenue, mereka harus bayar auditor, bayar karyawan dan menghasilkan profit. Hal tersebut adalah sah-sah saja dalam sebuah bisnis. Hanya saja yang menjadi perhatian adalah jangan sampai terjadinya double job. Karena di masa lalu kita belajar dari adanya kasus seperti kasus Enron, seperti di mana auditor melakukan double job pada klien yang sama, auditor melakukan jasa audit dan juga jasa non-audit atau atestasi ini. Pada klien yang sama, auditor menjadi auditornya dan juga menjadi konsultannya. Kalau seperti itu, otomatis auditor dapat dikatakan tidak bisa independen. Bagaimana mungkin saya menjadi konsultan di suatu perusahaan, kemudian saya harus mengaudit perusahaan tersebut? Pasti hasil auditnya akan saya berikan bagus. Ibaratnya saya yang membantu mereka menyusun laporan keuangan, kemudian saya juga yang menilai laporan keuangannya. Tentu saya tidak mungkin menjelekkan pekerjaan saya sendiri, sehingga hal tersebut saya tidak bisa lagi menjadi auditor yang independen. Auditor boleh saja mengambil job sebagai auditor atau job sebagai attestation, tetapi untuk perusahaan yang berbeda. Kalau di satu perusahaan kita sudah menjadi auditornya, maka tidak boleh kita lagi menjadi konsultannya di perusahaan tersebut. Sebaliknya, kalau kita sudah menjadi konsultan di perusahaan tersebut, maka kita tidak boleh lagi menjadi auditornya. Seperti itu. Oke, itu adalah topik yang ke-10 tentang attestation service. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.